Hello everyone, selamat datang. Saya Sony, tuan rumah dari Esteh Cloud, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat tentang bagaimana mengimplementasikan blok arsip dengan desain yang seperti ini. Ketika kursor kita arahkan ke thumbnail, dia akan ada efek zoom ya. Oke, seperti itu. Yap, sama halnya dengan yang ada di navigasi menu. Oke, bagus ya, simple dan elegan. Di sini kita juga akan tambahkan border radius. Di bawahnya thumbnail ada kategori ya, namanya food and travel untuk kategori yang saya buat saat ini, dan di bawahnya juga ada judul tentu saja, dan kita hanya butuh excerpt 10 kata. Kita akan setting di sana. Di paling bawah di sini kalian juga bisa setting untuk pagination-nya. Kalian bisa klik berdasarkan angka atau klik tombol next yang ada di samping kanan sini. Kita coba klik next dan kita akan diarahkan ke page selanjutnya. Kita bisa lihat di bagian breadcrumb sini ya. Kita masuk ke page 2. Kita akan coba kembali ke previews terlebih dahulu ke halaman utama dari blog tersebut. Yap, kita langsung aja akan bedah bagaimana cara membuat desain blog seperti ini hanya dengan menggunakan Astra Theme. Kita masuk ke dashboard dari WordPress-nya. Pertama-tama saya akan kasih tahu bagaimana cara setting untuk postingannya. By the way, saya memakai Classic Editor. Saya akan kasih tahu kepada kalian untuk pluginnya. Plugin Classic Editor adalah plugin dari WordPress itu sendiri yang dibuat sebelum adanya blog editor. Nah, seperti ini adalah plugin Classic Editor yang dibuat oleh WordPress kontributor itu sendiri. Oke, setelah kalian mengaktifkan, maka ketika kalian ingin ya membuat sebuah postingan, tampilannya akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Enak banget ya dilihat. Nah, kalau kalian pakai blog editor kan tampilannya nggak seperti ini. Biasanya full. Nih menu-menu nih nggak ada biasanya. Ini memudahkan kalian untuk membuat sebuah blog ya ketika menggunakan Classic Editor. Itu pertama. Di sini kalian tuliskan aja apa yang ingin kalian tuliskan di artikel kalian, lalu di bagian kategori sini, di bagian kanan, kalian bisa tambahkan kategori baru, lalu kalian bisa klik untuk mengaktifkannya. Seperti itu. Untuk feature image, ini adalah thumbnail dari artikel itu sendiri. Kalian bisa klik dan pasang thumbnail sesuai dengan apa yang kalian mau. Udah, itu saja. Kalau kalian menggunakan plugin SEO, kalian bisa drop down aja di sini dan mengeditnya menggunakan keyword utama dari apa yang kalian tuju. Seperti itu ya, mantap sekali. Kalau itu sudah ya, intinya itu saja. Kita update atau publish kalau untuk pertama kali kalian membuat sebuah blog atau artikelnya. Dan sekarang kalian sudah bisa membuat artikel dengan cara yang telah saya jabarkan. Lalu kita akan lanjut bagaimana cara mengatur desainnya. Kita masuk ke menu appearance, lalu customize. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, yang pertama kita harus masuk ke menu blognya terlebih dahulu. Pastikan menu blog ini sudah ada di navigasi menu. Jadi di sini kita bisa klik. Lalu kita bisa melihat tampilan yang akan kita edit itu seperti apa, previewnya secara langsung. Masuk ke menu blog di bagian sini ya. BTW di sini gua pakai Astra Theme dan Astra Pro dari estehcloud.com ya. Kalian bisa masuk ke estehcloud.com dengan menu Explore dan WordPress ya. Kalian bisa cek aja untuk harganya di sini teman-teman ya. Lalu kita masuk ke blog atau arsip, kalian klik aja. Di sini untuk blog title area ini saya nonaktifkan karena kalau saya aktifkan nanti di bagian sini ada menu lagi yang namanya blog gitu. Jadi agar lebih clean dan simple, saya tidak mengaktifkan itu. Untuk container layout saya menggunakan default saja teman-teman semuanya. Lalu untuk container stylenya juga default, dengan sidebar layoutnya juga default, dengan sidebar stylenya pun juga default. Lalu untuk layout style dari blognya, kalian bisa pilih satu dari ketiga layout yang telah disediakan. Kalian tinggal klik aja di bagian sini, kita masuk ke tampilan list, maka akan berubah dengan sangat cepat sekali. Dan tampilan list ini sangat cocok kalau kalian pakai dengan kombinasi sidebar ya. Baik itu sidebarnya di left ataupun di right. Karena apa? Karena di sini terlalu panjang untuk space dari taksonomi yang ada di sini ya. Nah, ini kan terlalu panjang. Nah, baiknya di sini ada sidebar seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke layout ketiga, yaitu layout cover, yang mana thumbnailnya adalah menjadi background. Yang di dalamnya ada taksonomi seperti ini teman-teman ya. Jadi terserah, sesuaikan dengan selera kalian. Kalau di sini saya pakai layoutnya yang grid saja. Kita scroll ke bawah, kita bisa lihat untuk post per page-nya itu 3, dan di sini untuk no of column untuk post per page-nya ini saya setting 3 karena biar ada navigasinya ini kelihatan ya, karena postingan yang saya buat hanya 4. Kalau kalian misal mau ke bawah lebih banyak, kalian bisa atur
saya rekomendasikan sih ke 12 seperti itu teman-teman ya. Untuk number of column ini adalah kolom dari sini ya. Kalau kita klik 4 berarti di sini akan menjadi 4 kolom. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita tambahkan posts per page-nya juga 4. Di sini akan ada isinya. Ya, seperti itu. Dan navigasinya nggak ada. Ya, karena post per page-nya itu sudah habis ke 4. Artikel yang kita buat juga 4, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke 3 saja. Kalau 4 sepertinya terlalu panjang ya untuk taksonominya. Kalau 3, perfecto brother. Tambahkan untuk add space between posts. Di sini kalian aktifkan aja. Main story layout kalian jangan aktifkan karena postingan kalian nanti akan berbeda untuk panjangnya. Ada yang panjang ke bawah, ada yang tidak. Kalau ini akan sejajar ya. Kita buat sejajar aja tanpa main story layout. Untuk highlight first postnya di sini juga aku nonaktifkan ya karena page-nya ini sama aja. Untuk equal grid-nya saya aktifkan. Refill effect aku nonaktifkan. Lalu ada remove image padding, ini juga aku aktifin karena kalau aku nonaktifin di sini bakal ada space ya untuk thumbnailnya gitu. Jadi biar menyatu aja sih tak aktifin. Kalau nggak diaktifin jadinya akan seperti ini. Nah, kan jelek banget ya. Nah, oke, kita aktifkan kembali. Perbedaannya signifikan ya. Lalu untuk content width-nya atur ke default. Untuk feature image size-nya kalian biarkan aja. Lalu di sini ada post struktur, yaitu aku cuma menggunakan feature image. Nah, yang saya jelasin tadi ya, ada kategori title dan excerpts. Untuk teks, post meta, terus tombol read more juga aku nggak aktifin ya. Biar apa? Biar simple aja sih gitu. Lalu di sini untuk pagination-nya kalian bisa atur ke number seperti ini atau infinite scroll. Ketika di scroll itu otomatis akan ngeloading artikel baru seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya pagination kalau kalian mengaktifkan infinite scroll gitu teman-teman ya. Untuk post pagination style-nya aku atur ke default saja. Di sini ada pengaturan tambahan yaitu post filter yang mana ini akan ada di atas sini untuk memudahkan kalian mengkategorikan postingan artikel yang telah kalian buat. Kita coba aktifkan saja. Jadi akan seperti ini. Ini menampilkan semuanya secara default ya. Lalu di sini ketika kalian klik food and travel hanya kategori food and travel saja yang terlihat seperti itu. Kalau aku karena ini space-nya nggak bisa diatur ya, aku juga nggak suka sih seperti ini. Aku lebih sukanya yang biasa aja. Jadi aku nonaktifin, kita scroll ke atas lagi, kita masuk ke desain sekarang ya. Untuk post title color, di sini kalian atur default. Kalau default itu dia akan bergantung dengan global typography, global color. Nah ini headingnya, dia akan sama dengan headingnya. Oke, kita kembali ke blog, lalu blog arsip, masuk ke desain. Nah ini otomatis akan jadi warna hitam sesuai dengan colors yang kita setting. Untuk excerpt color ini aku setting ke 7A 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 ya, seperti biasa lah ya. Lalu untuk taxonomy color aku hanya atur di taxonomy text color, yaitu untuk kategori dari post itu sendiri, yaitu food and travel. Warnanya aku bedain ya biar enak gitu dilihat ya. Lalu ada box shadow, di sini aku biarin aja dengan settingan Y-nya adalah 6, blur-nya 15 dan spread-nya min 2 dengan posisinya adalah outline dan color-nya adalah ini teman-teman ya. Kalian bisa samaan ya, 101828OD seperti itu. Untuk border radius di sini aku atur ke 10 ya. Di sini ada border radius ya. Jadi nggak kaku gitu loh brother ya. Seperti itu. Lalu ada post font, di sini post title font-nya di sini aku atur juga ke 20 dengan font weight-nya medium. Untuk meta font-nya aku atur ke 13 atau 12 bisa gitu. Lalu untuk taksonomi font-nya aku atur ke 14 saja dengan light ya, atau ringan, kecil, tipis seperti itu. Excerpt font-nya juga aku atur ke 14, pokoknya atur ke 12, 14 atau 16, 20 seperti itulah teman-teman ya. Untuk pagination font-nya saya atur ke 16 dan di sini tidak ada settingan untuk pagination colors. Nah, settingnya di mana? Settingnya itu tergantung pada global colors sini teman-teman ya. Kalau kalian tahu, untuk link di bagian sini ini adalah settingan untuk pagination-nya. Dimana kalau ada link itu akan ada warna hitam. Di sini kan warna hitam ya. Kalau kursor kita arahkan berarti warnanya akan menjadi ini agak abu-abu gitu.
kita coba kursornya arahkan ke pagination next ya. Sini tuh ya, warnanya akan berbeda. Kalau kita menggantinya dengan warna merah, juga dia akan berganti dengan warna merah. Seharusnya seperti itu. Kita coba publish dulu dan kita refresh. Kita masuk ke menu blok kembali dan kita lihat ketika kursor kita arahkan ke pagination, warnanya harusnya merah. Nah, kan? Oke, mantap ya, mantap banget. Kita masuk ke menu blok kembali, blok arsip dan desain. Kita scroll ke bawah. Saatnya di sini kita masuk ke bagian mobile-nya. Nah, untuk bagian mobile yang saya setting itu hanya di bagian post spacing aja. Set. Kita masuk ke bagian mobile-nya. Nah, ini yang saya atur cuma di bagian outside dari post spacing ini aja sih, teman-teman ya. Aku atur di 15 semuanya. Karena ini biar nggak terlalu mepet, nggak sih. Ada space-nya gitu loh. Jadi bisa bernapas space-nya. Canda. Oke, seperti itu ya settingan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga settingan ini membantu kalian dalam membuat sebuah postingan, terutama kalau kalian menggunakan Astra Theme. Jadi kita tidak menggunakan Elementor atau Elementor Pro ya. Tapi kalau kalian mau Elementor Pro sih bisa sih di estechcloud.com/wordpress ini. Saya Sony pamit undur diri. Kalau kalian mau bikin website tapi nggak punya waktu, kalian bisa kunjungi estechcloud.com biar kami bantu. Saya Sony pamit undur diri sekali lagi. Bye-bye semuanya. Ciao brother. Selain kalian bisa berdiskusi di kolom komentar, kalian juga bisa berdiskusi di komunitas belajar WordPress yang ada di Telegram. Linknya sudah ada di deskripsi. Oke, sudah itu saja. Bye-bye semuanya. Ciao brother.